Hai Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku mau menjelaskan kisi-kisi pas English kelas 11 ya. Nah, yang pertama nanti yang keluar tentang ada suggestion dan offer. Suggestion itu adalah saran dan offer itu menawarkan sesuatu. Kalian bisa lihat sudah ada videonya dulu ya di pertemuan pertama sama kedua di Moodle di kelas saya, tahu kan? Nah, yang kedua adalah opinion. Opinion adalah memberikan pendapat. Caranya bagaimana untuk menanyakan pendapat seseorang? Kalian bisa pakai what do you think about. Nah, kalian bisa pakai ini atau what do you think about titik-titik itu ya. Misal what do you think about my school? What do you think about SMK Muhammadiyah? Apa yang kamu pikirkan atau apakah opini kamu tentang SMK Muhammadiyah? Atau kalian bisa juga bilang gini, what is your opinion about apa gitu ya. Nah, itu untuk menanyakan. Nah, menanyakan opini ya. Nah, terus untuk memberikan opini atau memberikan memberikan opini kalian atau kalian bisa pakai in my opinion. Nah, menurut pendapat saya, opini itu pendapat, lupa. In my opinion itu menurut pendapat saya atau I think, nah dan lain sebagainya yang ada di situ. Tapi yang sering banget dipakai adalah in my opinion, menurut pendapat saya atau I think. Nah, itu ya yang sering dipakai. Nah, sekarang mengungkapkan kalau kalian setuju atau agreeing. Nah, misal tadi aku bilang, I think SMK Muhammadiyah is good school. Menurut pendapat saya, SMK Muhammadiyah adalah sekolah yang bagus. Terus kalau kalian setuju, kalian bisa bilang of course atau I agree atau this is absolutely right. I agree with this opinion. Nah, yang paling sering digunakan ketika kalian setuju adalah I agree. Saya setuju atau of course kayak gitu ya. Nah, sekarang yang disagree atau tidak setuju. Kalau tidak setuju, kalian bisa pakai I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Atau I think you are wrong. Nah, itu yang paling sering digunakan dalam agree dan disagree. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang telephoning. Nah, ini yang agak panjang. Kemarin sudah saya upload PPT-nya telephoning di Moodle. Dan ada cuma beberapa yang mengerjakan untuk disalin ke ke buku kalian. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang telephoning. Oke, yang pertama adalah taking a call. Taking a call itu mengangkat telepon. Biasanya kalau orang-orang mengangkat telepon itu pakai hello, good morning, good afternoon, atau this is John Brown speaking, can I help you? Ini adalah John yang berbicara. Ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Atau Darushifa Hospital, rumah sakit Darushifa, can I help you? Ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Untuk mengangkat telepon. Dan untuk meminta untuk berbicara dengan seseorang, kalian bisa pakai can I speak to Mr. John please? Bisa berbicara dengan Mr. John. Could I talk with Miss Jean? Seperti itu. Atau is Fred in? Nah, apakah Fred ada? Seperti itu. Hanya sedikit saja yang sering digunakan. Yang pertama, kedua itu aja ya. Dan untuk menanyakan ini dengan siapa ya? Ini yang nelpon siapa ya? You can say who's calling please? Ya, or who's speaking? Nah, siapa yang berbicara? Seperti itu. Where are you calling from? Ini telepon dari siapa ya? Nah, itu untuk bertanya siapa yang menelpon. Seperti itu ya. Nanti ada nih keluar. Terus untuk asking the caller to wait, meminta si penelpon untuk tunggu sebentar ya. Nah, seperti itu you can say hold on the line please ya, atau could you hold on please, or just a moment please ya, atau hang on the line please. Itu adalah cara untuk menyuruh si penelpon untuk menunggu sebentar. Seperti itu ya. Soalnya nanti ini keluar. Nanti kalian akan disuruh melengkapi percakapan di telepon. Oke, nah ini untuk giving negative information, maksudnya ngomong kalau yang dituju orangnya nggak ada. Nah, bisa kayak gini. I'm afraid the line is engaged. Nah, itu artinya aku takut
sambungannya itu sibuk. Could you call back later? Bisa telepon nanti gitu ya. Atau I'm afraid he is in a meeting at the moment. Oh, kayaknya dia sedang meeting sekarang, seperti itu. Jarang keluar. Dan sekarang yang terakhir adalah leaving or taking a message. Artinya meninggalkan pesan atau mengambil pesan. Jadi kalau misal gak ada orangnya gitu loh. Nah, kalau caranya untuk menawarkan pesan, kalian bisa tanya, can I take a message? Nah gitu, yang ngangkat telepon bilang gitu, bisakah kamu meninggalkan pesan? Atau si penelpon bisa juga menawarkan sendiri, can I leave a message? Bisakah aku meninggalkan pesan? Nah seperti itu ya. Nah itu nanti kalian bisa belajar, nanti keluar banyak gitu untuk teleponing. Nah, ini ada contoh. Contoh di sini Miss Jane yang mengangkat telepon ya. Hello, you have reached Darushifa Hospital. How can I help? Nah, terus si cowoknya bilang, yes, can I speak to Rosalind Wilson please? Bisakah aku berbicara dengan Rosalind Wilson? Terus Miss Jane tanya, dengan siapa? Maka Miss Jane bilang, who's calling please? Seperti itu, dengan siapa yang menelpon? Nah, Melnya bilang, it's Richard Davis here. Ini dengan Richard Davis. Dan Miss Jane-nya langsung bilang, certainly, please hold on. Nah, artinya, oke, tentu saja. Tunggu sebentar gitu ya, and I will put you through, saya akan menyambungkanmu, thank you. Seperti itu untuk teleponing. Kita lanjut ke yang terakhir adalah formal invitation. Formal invitation itu adalah undangan secara formal, dan nggak perlu aku jelasin soalnya nanti tuh akan ada undangan secara formal, lalu akan ada pertanyaan dan kalian mencari jawabannya di undangan tersebut. Jadi kayak reading gitu loh, reading text. Seperti itu guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan kalian bisa leave di komen, oke?